Halo Sobat Semanda, kembali lagi di Podcast of Semanda. Bersama saya Citra Amelia yang akan menjadi host pada kali ini. Gimana nih kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih guys, yaitu Rafid Zahran Prayoga sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 2 Pringsewu dan Anjova Hanum Rasiwi sebagai Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 2 Pringsewu. Gimana nih kabar dan perasaan kalian hari ini? Halo Sobat Sobat Semandap. Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah aku juga baik dan perasaan hari ini senang sih. Baik ya. Ngomong-ngomong nih, kalau boleh tahu, gimana sih perasaan kalian setelah dilantik? Kalau untuk saya sendiri, setelah dilantik sih saya ngerasa lebih lega ya, karena sebelum dilantik juga kemarin kan menjalani latihan juga, yang itu ya lumayan capek juga. Jadi setelah dilantik ini ya bisa lega, tapi ya tetap kita harus selalu siaga dengan apa yang mau dilakuin ke depannya lagi. Kalau dari aku pribadi sih aku masih nggak nyangka ya bisa menduduki jabatan wakil ketua OSIS sih. Terus seneng juga, bangga sama diri sendiri bisa mencapai titik ini sih. Kalian expect nggak sih kayak kok tiba-tiba jadi ketua gitu? Beneran nggak expect sih ya Aku kita. nggak expect sebenarnya. Oke, pertanyaan pertama nih. Jadi sebelum terpilih, ada nggak sih alasan khusus dari kalian untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Apakah kalian ditunjuk atau kalian tuh memang ada jiwa visioner gitu untuk mencalonkan diri? Mungkin dari aku dulu. Kalau untuk dari aku sendiri itu dulu waktu awal ikut anggota OSIS kelas 10 itu sebenarnya udah niatan kayak tahun depan pengen jadi nyalon ketua OSIS lah gitu. Cuman kan setelah itu kita menjalani kelas 11, tapi kok niat itu sih waktu itu semakin lama semakin nggak ada, itu semakin hilang. Dan waktu itu akhirnya saya sama kakak OSIS saya akhirnya ditunjuk lah sebagai calon kandidat OSIS, dan saat itu saya juga udah menjalani seleksi dan akhirnya saya terpilih jadi salah satu kandidat di SMA Negeri 2 Pringsewu dan saat ini menjadi ketua terpilih. Alhamdulillah. Kalau dari aku pribadi sih dari awal masuk OSIS tuh emang beneran gak ada niatan gitu buat jadi ketua OSIS. Tapi karena waktu itu semua diharuskan untuk ikut seleksi ya. Jadi ya udah kita ikut seleksi. Terus akhirnya ternyata kepilih jadi kandidat, jadi wakilnya Rafid. Jadi ya gitu sih. Dari awal emang mungkin belum pede lah kalau mau masuk buat kandidat ketua OSIS, wakil ketua OSIS. Oh, oke. Berarti kalau Rafid sendiri udah ada planning nih, tapi kalau Anjovanya belum kepikiran gitu ya. Tapi kalian keren sih bisa jadi ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Pringsewu. Selamat ya. Terima kasih. Oke, sesuai visi misi yang sudah kalian sampaikan saat kampanye, boleh nggak sih dijelaskan bagaimana cara kalian merealisasikan visi misi tersebut? Kalau untuk dari saya itu salah satu cara untuk merealisasikannya itu ya dengan menjalankan program kerja. Soalnya program kerja yang udah kami bikin itu ya untuk mencapai visi yang udah kita bikin juga. Jadi mungkin itu aja, ada tambahan. Ya, jadi waktu sebelum menjalankan program kerja supaya visinya tercapai itu juga kita melakukan beberapa proses ya. Yang pertama itu ada pemahaman dari program kerja itu tujuannya tuh seperti apa. Terus setelah memberi pemahaman kepada anggota yang lain juga, kita bakal nerapin apa ya? Apa sih ya? Perencangan kegiatan yang nantinya bakal dipikirin nih konsep program kerja itu bakal gimana, terus waktu pelaksanaannya tuh kapan. Setelah itu, setelah program kerja berjalan dengan lancar, kita bakal ngelakuin evaluasi yang nantinya bahan evaluasi itu bisa digunakan untuk bahan perbaikan ke depannya. Eventnya tuh gimana sih? Oh, berarti harus terkonsep dulu ya sebelum kalian membuat program kerja Jadi itu. nggak asal-asalan Ya. gitu.
Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Terus nih ya, menurut kalian dari beberapa program yang kalian rencanakan, program unggulannya tuh apa dan apakah ada kendala gitu dalam merealisasikan program tersebut? Kalau untuk program unggulannya yaitu Festerda atau Festival Seni dan Teater Semanda. Dan untuk kendalanya, kalau buat saat ini sih mungkin karena sebelumnya kan belum ada event teater di Semanda ini. Mungkin untuk mengajak anak-anak Semanda itu mungkin perlu perjuangan sedikit sih. Perjuangan lebih. Iya, perjuangan lebih. Karena ya mungkin belum terbiasa, jadi kita harus mengajak anak-anak Semanda itu lebih berjuang lagi agar anak-anak Semanda juga eh, mau berpartisipasi dengan event yang kita jalan. Jadi intinya kendalanya yang mungkin apa ya bisa mempengaruhi program kerja kami itu yaitu minat sama partisipasi anak Semanda yang mungkin kurang. Terlebih ini kan Festerda itu Festival Seni dan Teater Semanda yang baru pertama kali mungkin ya. Jadi ya mungkin minat atau partisipasinya belum terbiasa lah sama festival seni sama teater. Oh, kalau boleh tahu nih, sasaran Festerda kalian itu untuk jenjang sekolah apa sih gitu? Kalau untuk Festerda itu karena kita buat masih awal-awal, jadi kita buat internal lingkup SMA Negeri SMA 2 Negeri dulu. 2 Prinsip. Jadi jika memang mungkin sewaktu-waktu eh, hal itu program itu bagus dan banyak yang antusias, ya mungkin bisa kita bikin jenjang eksternal yang lebih besar lagi. Berarti menyesuaikan gitu ya. Difokuskan untuk sementara ini ke Semanda dulu. Nah, terus dari kalian sendiri ada nggak sih tokoh atau idola kalian yang menginspirasi kalian gitu untuk menjadi pemimpin? Siapa dulu nih? Kamu dulu aja. Kalau dari aku, bukan tokoh yang terkenal ataupun tokoh yang berpengaruh ya. Tapi tokoh yang menginspirasi aku itu ada papa aku. Karena aku banyak belajar kepemimpinan itu dari beliau. Beliau ini apa ya, pemimpin keluarga yang tegas tapi tetap terbuka gitu sama anggota keluarganya. Gitu sih kalau dari aku. Ya kalau dari aku sih ke Nabi Muhammad sih kalau saya. Soalnya kan Nabi Muhammad itu orangnya yang amanah dan jujur. Jadi kita itu sebagai ketua atau sebagai pemimpin itu harus melaksanakan perintah dengan baik dan jujur apa adanya. Dan juga harus bertanggung jawab atas apa yang udah kita ucapkan atau udah kita sampaikan itu harus kita tanggung jawabkan. Berarti kita harus mematuhi aturan Nabi Muhammad dulu ya. Kalau itu nanti kalau mematuhi aturan sekolah itu baru kita patuhi dulu setelah mematuhi peraturan Nabi Muhammad gitu. Oke, kita ada pertanyaan random nih buat kalian. Jadi kalian bisa mengubah aturan sekolah dalam sehari. Apa aturan yang akan kalian ubah dan apa alasannya? Oh, iya. Kalau dari aku sih peraturan di Semanda ini udah nggak perlu adalah yang dirubah karena emang rata-rata peraturan sekolah ya sama kayak gitu semua. Jadi dari aku udah nggak perlu lah ada yang diubah-ubah sih kalau menurut aku. Kalau menurut saya juga ya sama. Kayaknya kalau buat saat ini peraturannya sih udah cukup baik. Cuman kalau buat saya mungkin penegak peraturannya, kayak maksudnya itu seperti petugas MPK. Karena MPK itu kan tugasnya untuk kedisiplinan. Mungkin akan kita lebih tingkatkan lagi karena dengan segi anggota mungkin akan diperbanyak atau dengan anggota yang terpilih yang benar-benar dia itu eh, jiwanya itu untuk mendisiplinkan orang. Jadi mungkin itu sih. Cukup. Ada satu lagi nih, kan kita tuh sering di Semanda ini ngelihat anak yang sering apa ya namanya kayak nggak mematuhi peraturan gitu, kayak nggak pakai kaos kaki panjang atau kukunya pakai kutek gitu ya. Terus tanggapan kalian gimana sih sebagai OSIS gitu? Kalau untuk tanggapan saya sendiri, hal kayak gitu kan emang kita kan setiap pagi itu udah jaga gerbang, piket gerbang lah ibaratnya, untuk menindaklanjuti orang-orang yang
mungkin kos kakinya pendek yang nggak sesuai aturan, dan itu bakal kita tindak lanjuti seperti mungkin awalnya akan kita kasih peringatan dulu, kiranya diperingati besoknya dia nggak ngelakuin ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan kita peringatkan sekali, besoknya dia tetap ngelakuin hal yang sama ya mau nggak mau akan kita sita. Karena biar kedisiplinan di SMA Negeri 2 Pringsewu ini lebih baik lagi ke depannya. Oh, oke, oke. Terima kasih. Ternyata kita udah di penghujung acara nih guys. Sekian yang dapat kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Bye-bye guys.